memberikan segala sesuatunya di sini, waktunya, apalagi harta benda, uang. Itu bukan buat mencari, bukan buat capra buat Pak Ganteng satu itu kan, bukan kan? Pak Jeki yang ganteng ini bukan, tapi karena mengasihi Tuhan. Tapi karena mengasihi Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya rindu membagikan satu update terbaru. Mungkin sudah kita dengar beberapa waktu ini bahwa bangsa kita sedang tidak baik-baik saja ya. Ya, isu yang pertama mungkin kita sudah tahu udah mulai selesai ya kan. Itu siapa itu yang katanya yang Pak Jenderal itu, sekarang kita ada isu-isu lagi, mungkin lagi rame di media sosial ya. Isu lama sebenarnya. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu banyak gereja sekarang lagi mengalami gangguan-gangguan ya, tutup lah, nggak boleh ibadah lah. Jadi kita bersyukur di tempat ini ya. Benar nggak? Coba bilang sebelah kirinya, bersyukur loh hari ini bisa ibadah ya. Sekarang sebelah kanan bilang, jangan banyak cakap kau gitu. Oke, nah hari ini kenapa kita perlu bersyukur dan kita harus banyak berdoa? Karena saya yakin dan percaya bahwa kita nggak perlu sama seperti orang dunia ya. Ada salah satu tiktokers yang cukup terkenal, saya nggak mau sebut namanya, harusnya orang Kristen berisik dong, tuntut dong, bla 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 bla. Saya bilang cara kerjanya Tuhan kami tidak seperti itu ya. Firman Tuhan kan bilang gitu, Tuhan Yesus bilang gitu, doakan yang menganiaya kamu. Kalau pipi kananmu dikasih ditampar, kasih pipi kiri. Nah, pernah teman saya itu waktu di kampus anak teologi orang Ambon ketemu orang Batak, tamparnya pipi kiri ya kan, berantem. Terus dinasihatin sama temannya orang Jawa, kok kamu nggak turut firman Tuhan? Ya dia nampar pipi kiri saya. Ya, saya balas gitu ya kan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, hidup di tengah-tengah masyarakat kita, hidup di tengah-tengah keluarga kita, hidup di tengah bangsa kita. Dan secara tidak kebetulan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya sudah bergumul sebenarnya dari sebulan lalu, secara berturut-turut. Temanya mirip-mirip dari 2 minggu yang lalu Bapak Ibu. Jadi 2 minggu yang lalu nggak salah di sini pastor siapa yang berbicara? Iya, 2 minggu juga si Dwi ya, Pak Dwi bicara tentang garam, terus kemarin juga garam dan terang dan garam gitu ya. Hari ini saya juga mentawarkan tema tentang garam dunia. Bisa ditampilkan slide-nya? Baik. Kita baca dulu dalam satu ayat ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang nah ini dia. Garam dunia. Oke, garam dunia. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Oke. Gak ada yang bawa Alkitab pastinya ya, karena udah gede banget di situ ya. Nah, kalau udah gede banget di situ nggak ada seorang juga kelewatan ya. Ayo baca sama-sama. 3, 2, 1. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan pada kita semua, bahwa setiap kita mempunyai tanggung jawab sebagai saksi ketika kita menerima kuasa. Jadi kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan Roh-Nya, Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus kepada setiap kita, supaya kita memiliki yang namanya kuasa. Katakan kuasa. Masih bingung, ada yang bingung. Benar nggak sih? Nah, masalahnya banyak sekali orang Kristen sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, sudah bertahun-tahun melakukan tata ibadahnya, melayani Tuhan, melakukan segala macam, tapi dia nggak tahu kalau dia memiliki kuasa di dalam Tuhan. Nah, kuasa apa yang kita miliki? Yaitu kuasa dari Roh Kudus. Nah, seperti apa kuasa Roh Kudus? Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, tapi untuk apa kuasa itu? Dikatakan di sini adalah supaya kamu menjadi saksiku, kata Tuhan. Jadi kalau kita terima kuasa dari Tuhan,
bukan buat gagah-gagahan seperti mungkin presiden punya kuasa gitu ya, atau siapa jenderal punya kuasa, bukan. Tapi kita diberikan kuasa, artinya kita diberikan kemampuan, diberikan sumber daya untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setiap hari di sini dikatakan, setiap kita ketemu di sini selalu ada kesaksian. Nah, memang ada perbedaan sedikit nih, ya. Bukan berarti next slide. Bukan berarti di sini saya buat begini. Menjadi saksi itu tidak sama dengan bersaksi. Kok bisa buat? Iya. Anda bersaksi belum tentu Anda menjadi saksi. Menjadi saksi adalah menjadi saksi. Anda bisa bersaksi, tapi Anda belum tentu menjadi saksi. Saya menjadi pendeta, status saya pendeta, ya kan? Mau saya di rumah, mau saya bawa mobil di tengah jalan, itu jadi pendeta, statusnya pendeta. Tapi kalau sekedar ngomong firman Tuhan, belum tentu dia pendeta. Menjadi saksi artinya saudaralah yang jadi saksi. Saudaralah pelaku utamanya, kitalah pelaku utamanya, Pak. Orang yang menjadi saksi, dia akan hidupnya akan menjadi bahan utamanya sendiri. Sementara kalau bersaksi dia bisa ngomong aja. Oke, bersaksi belum tentu menjadi saksi. Amin. Tapi menjadi saksi seharusnya bersaksi. Paham ya Bapak Ibu ya? Next, di dalam Matius 5 ayat yang 13 dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, hari ini kita belajar orang menjadi saksi itu Tuhan mengilustrasikan, mengumpamakan bahwa kalau kamu itu menjadi saksi itu sama seperti garam. Ya, kalau selama ini kita selalu biasanya senang yang dengan yang terang. Nah, kita kupaskan dalam kayak gimana sih garam itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahu nggak Bapak Ibu bahwa garam itu luar biasa sekali ya. Kita detail dulu apa sih garam itu. Ada 3 di sini saya ingin sampaikan. Yang pertama, tidak ada kebusukan. Ya, jadi garam itu tidak pernah, kalau di sini saya catat, tidak pernah menghancurkan apa yang harus diawetkannya, dan garam mencegah terhadap kebusukan. Ya, nah mungkin Bapak Ibu tahu kalau ibu-ibu ini biasa ya, jiwa gitu, kalau ikan asin gitu ya, ikannya berbulan-bulan dikasih garam ya, awet ya, benar nggak? Nggak busuk ya? Atau kalau yang suka jalan-jalan ke Korea itu kimchi pakai garam nggak sih? Pakai ya? Ya, atau kalau yang suka bakut gitu ya sayur sawi gitu ya, dimasak mungkin sudah berhari-hari, makin sedap katanya gitu ya, enggak? Segar gitu ya. Jadi garam itu mencegah pembusukan. Oke, nanti kita lihat implikasinya sebagai saksi itu seperti apa. Yang kedua saya catat di sini adalah garam itu menyuburkan. Ya, bagi beberapa masyarakat tertentu ini zaman-zaman dulu, garam itu digunakan untuk menyuburkan tanah. Nih saya ada satu contoh nih. Kebetulan saya lagi suka nanam di depan teras rumah. Tadi saya sempat foto. Ya, saya sempat foto. Nih, mana? Next. Wah, macet ya. Saya lagi suka nanam di teras rumah. Dan kebetulan saya nanam jeruk gitu ya, nanam anggur gitu ya. Nah, ada satu pohon jeruk ini yang biasanya saya pupuk gitu ya. Saya beli cangkok gitu, Pak. Udah 2 kali berbuah. Nah, setiap berbuahnya yang buah pertamanya itu buahnya cuma 1. Berbunga buahnya 1. Lalu saya petik, panen sama istri, buah 1. Yang kedua, saya pupuk biasa kayak pupuk biasa. Itu dia berbuah lagi, buahnya 2. Gitu ya. Nah, beberapa bulan yang lalu saya coba iseng-iseng gitu ya, melihat di YouTube gitu kan. Ternyata garam itu punya beberapa kandungan yang cukup baik buat tanaman. Saya iseng aja coba. Lagi ke pasar, aku mau dong garam pasar, saya taburin gitu. Tes and drive gitu. Saya taburin 1 minggu.
itu bunganya muncul banyak sekali Pak Ibu. Oh, ada 4, ada beberapa gitu. Dan subur sekali. Ya, jadi garam itu ternyata bisa menyuburkan gitu. Nah itu cuma dulu juga dibuat pertanian. Next, lalu yang terakhir mungkin yang kita sudah sering sekali, garam itu biasanya buat apa? Memberi rasa. Mau bahannya enak, ya kan? Apa? Masaknya daging B2, B1, B3, B4 gitu ya. Mau bebek goreng, bebek ungkep, ya kan? Mau apapun, tapi kalau nggak ada garam gimana rasanya? Ada yang mau? Enak. Nah, menjadi saksi Tuhan bilang begini, kamu harus jadi garam dunia. Kamu harus menjadi garam dunia. Angkat ya Pak Bu ya. Artinya apa? Menjadi saksi sama seperti kita menjadi garam tadi. Yang pertama, kita itu harus sehat. Menjadi saksi itu artinya kita harus di mana ada kita itu membuat sekitar kita itu menjadi sehat dan segar. Next, tidak ada kebusukan di dalamnya. Amin. Beberapa ketika kita sudah punya komunitas, punya grup, banyak yang saya lihat. Kenapa? Karena di dalam tidak membantu. Ada kebusukan. Di depannya manis, di belakangnya busuk, gak enak. Benar nggak? Menjadi saksi itu nggak boleh seperti itu. Nanti kita lihat gimana cara. Lalu yang kedua, menjadi saksi itu artinya menjadi support system yang baik, sehat dan segar, tidak ada kebusukan. Itu sama seperti tadi, Pak Bu. Ya, mau ikan asinnya berapa bulan juga kalau dikasih garam nggak busuk ya. Ya kan? Kimchinya, sayur asinnya dikasih garam 3 hari. Coba sayur asin tuh, saya lagi suka masak nih hari-hari ini ya. Biar sehat katanya gitu, mau nurunin perut tahu berat sekali gitu ya. Masa pagi kalau sore enggak dia udah mulai bau dia. Tapi beda ketika dikasih garam. Amin. Tidak ada kebusukan di situ. Sangat segar. Lalu sama seperti menyuburkan tanah tadi. Garam itu, saksi itu harusnya menjadi support sistemnya kita untuk membuat kita bertumbuh dan berbuah-buah. Betul kan? Saksi itu harus begitu. Saksi Kristus itu harus menjadi support system yang baik. Di mana ada Anda, orang akan berbuah-buah. Bukan di mana ada Anda, di mana ada saya, malah mati pohonnya. Amin. Amin. Yang terakhir, harus memberikan rasa gitu. Amin. Jangan dong, udah bertahun-tahun jadi saksi katanya udah ikut Tuhan, diurapi, mendapatkan hadirat Tuhan, memuji Tuhan, nggak pernah memberi rasa, ya kan? Ketemu orangnya aja sumpah, gitu ngeliatnya, ya kan? Gitu. Coba, Bapak Ibu kalau ngeliat Pak Jeki lagi keluar di parkiran itu gimana rasanya? Ada rasa gitu ya, ya nggak? Harus begitu, betul nggak? Jangan nanti lihat orang Kristen tuh udah bawaannya nggak bisa direkam. Makanya itu menjawab Pak Bu. Saya nggak pernah khawatir karena saya tahu rencana Tuhan atas Indonesia. Amin. Saya nggak pernah takut kalau setiap umat Tuhan, saksi Tuhan itu menjadi garam. Tidak akan pernah ada kejadian itu. Ya dong. Kenapa? Ya karena mereka merasakan hal ini. Mereka merasakan orang Kristen itu sehat, tidak ada kebusukan. Mereka menjadi support system yang baik. Mereka memberi rasa bahagia. Masalahnya sekarang udah terjadi nggak ini? Ini juga harus menjadi otokritik bagi kita sendiri gitu. Ya, nah, next karena waktunya sangat cepat sekali, saya cepat aja. Bagaimana sekarang caranya kita menjadi garam? Coba tepuk lagi sebelah kirinya. Ayo, mau nggak jadi garam? Coba lihat sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri, ayo mau nggak jadi garam gitu. Nah, yang sebelah kanan bilang jangan banyak cakap kau gitu. Nah, ya, oke. Mau ya? Mau nggak nih? Mau nggak? Oke. Ini bukan masalah mau nggak mau sih ya. Karena Tuhan yang minta, bukan saya, bukan Pak Roy, bukan Pak Jiki. Tadi ingat di Kisah Para Rasul dibilang tadi ya, itu jadi bukan saya. Yang pertama, gimana caranya
Kita harus dibantu oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, saya yakin bahwa setiap kita semua orang di sini percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Beda-beda, ada yang manifestasinya dengan berbahasa roh, ada yang manifestasinya dengan berbuat baik, ada yang beda-beda ya. Tapi semua itu adalah kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, Pak. Dan dibuktikan dengan buahnya, betul nggak? Buahnya. Jadi bukti menjadi saksi saya di sini dari kuasa Roh Kudus adalah buah roh, Pak Bu. Nggak bisa kita bilang saya diurapi tapi nggak ada buahnya, ya kan? Pohon itu dikenal dari buahnya atau buah itu dikenal dari pohonnya? Saya nanya, saya jawab sendiri, saya bingung sendiri ya. Oke. Pohon itu dikenal dari buahnya, betul nggak? Bukan buahnya dikenal dari pohonnya, betul nggak? Ini pohon apel karena ada buahnya, betul kan? Bapak Ibu Saudara semua di sini anak-anak Tuhan Yesus karena apa? Dikenalnya dari buahnya. Apa buah-buahnya? Udah tahu dong semuanya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, yang semua ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan semuanya itu sebenarnya ini ada buah atau buah-buah ya? Kembali lagi ya. Saya yang bertanya, saya yang menjawab sendiri, saya yang bingung sendiri. Ditulisnya di situ buah atau buah-buah ya Pak? Artinya apa? 1, itu bukan 9 ya? Ditulisnya 1, artinya apa begini Pak Bu? Gak bisa kita. Oh, yang penting saya punya 2 aja lah, yang lain enggak. Saya gak bisa loh menuntut saya gitu. Penting saya sudah baik, tapi jangan harap saya lemah lembut. Itu bukan buah, ya kan? Atau dibalik-balik, saya mah lemah lembut, tapi maaf saya nggak bisa murah hati, pelit gitu. Bohong Pak Bu, ya kan? Buahnya di situ adalah, dan sebenarnya ini 1, kasih, ya kan? Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 cepat aja, dibilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memudahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari bla 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 bla. Artinya apa Pak? Buah itu harus 1. Orang yang punya kasih pasti punya sukacita, pasti punya damai sejahtera. Enggak. Orang yang punya damai sejahtera pasti punya kelemah lembutan. Betul ya? Pulang dari sini jangan gitu lagi ya. Bertobat gitu. Orang yang punya kasih pasti punya penguasaan diri. Amin. Itu masalahnya. Mungkin dulu sekolah minggunya begitu, buah-buah roh. Oh ya, kita nyicil dulu ya Pak buahnya ya. Sekarang buah nomor 1, pokoknya setahun dulu saya lulus, kasih. Jadi saya gak perlu sukacita. Tahun depan enggak Pak ya. Buah adalah 1, yaitu kasih. Saudara kalau punya kasih, saudara punya yang lainnya juga harus. Amin. Jadi kalau saudara ibu, bapak ibu mau menjadi saksi, harus punya pengurapan dari Tuhan, harus punya pengurapan dari Roh Kudus. Caranya gimana? Mau gak mau, kita harus perbanyak saat-saat teduh kita dengan Tuhan. Harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bukan hanya datang ke gereja Pak Bu, tapi setiap hari punya gak connect dengan Tuhan, ya kan? Saya dulu sekolah kita dari jam 4:30 bangun pagi gitu ya, doa gitu ya, sampai jam 6 pagi setiap hari. Tapi terpaksa. Kenapa? Karena dia dipaksa. Apakah seperti yang disebut dengan hubungan Tuhan? Tidak Pak. Yang disebut dengan hubungan Tuhan itu sadar bahwa kita memiliki sebuah tanggung jawab dan memiliki juga sebuah kerinduan. Tanpa Tuhan saya nggak bisa hidup.
tanpa Tuhan aku juga nggak bisa apa-apa. Makanya saya perlu tiap hari berhubungan dengan Dia, kapanpun, dimanapun. Amin. Bangun hubungan kita dengan Roh Kudus setiap saat. Dan luar biasa tempat ini. Bapak Ibu di sini diberkati nggak? Ya, saya tadi merasa diberkati sekali. Dan pujian penyembahan kita bisa bermesra-mesraan dengan Tuhan, gitu ya, dalam hadiratnya. Pasti akan ada pewahyuan, Pak. Pasti akan ada kekuatan yang diberikan bagi kita. Ada kesaksian disampaikan di Novi, yakin beliau nangis tuh bukan karena cengeng gitu ya, tapi karena bahagia Tuhan menolong, Tuhan memberikan pertolongan jauh melebihi apapun yang pernah kita pikirkan. Harus datang. Makanya saya percaya dan yakin tahun ini mungkin tempatnya sudah nggak muat lagi. Amin ya? Amin. Ya harus begitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu menjadi saksi, menjadi garam. Ya. Nah selanjutnya, bagaimana menjadi garam yang benar menjadi saksi? Setia. Saya hanya 2 aja poinnya. Ya. Tadi yang pertama tadi harus punya kasih, gitu ya. Buah. Menjadi garam itu harus ada buahnya. Yang kedua adalah setia. Baca sama-sama, setia dan hadir dalam perkara kecil. Gimana caranya? Garam itu gak perlu banyak, Pak Bu, betul. Kalau Anda pakai garam terlalu banyak nih, darah tinggi ya. Sama juga. Garam itu maksudnya sedikit, cukup sedikit, tapi dan tidak kelihatan, tapi memberikan efek yang sangat besar. Nah, orang Kristen ini kadang-kadang yang kiding-kiding gitu. Seringkali maunya itu yang besar-besar, yang heboh-heboh, tapi nggak tahu kalau yang kecil itu yang basic. Ya kan? Dalam perumpamaan tentang garam dan dunia, Tuhan Yesus pun nggak ngomongin terang dulu. Dia bilang, jadilah garam dunia, ya kan? Kalau garam itu tidak berfungsi lagi, mau jadi apa? Dia akan diinjak orang. Baru dia ngomong, jadilah terang dunia. Kenapa ya kira-kira Tuhan bilang, jadilah garam dunia dulu? Karena Tuhan tahu ini prioritas gitu di awal. Nah, kenapa Tuhan bilang prioritas? Padahal garam kan hal kecil. Karena Tuhan selalu ngajar kita, selalu diingatin, setiap perkara-perkara kecil, maka hal yang besar akan diberikan kepadamu. Betul nggak? Ada perumpamaan tentang 5 talenta, 3 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Betul nggak? Selalu ngomongin hal-hal yang kecil. Nah, cuma orang Kristen ini hati-hati nih buat kita semua nih. Jangan sampai terperangkap. Kita harus fokus pada hal-hal yang mendasar walaupun itu kelihatan kecil. Nah, seperti apa? Misalnya yang saya catat di sini adalah kalau kita mau menjadi saksi, ingat Tuhan bilang, "Jadilah saksiku di mana dulu?" Waktu Tuhan naik ke surga, dia bilang, "Hei, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Yudea dulu kali ya, Samaria, sampai ke ujung bumi." Yerusalem itu bicara apa? Dalam keluarga dulu, Pak Bu. Ya, nggak ada gunanya kita itu melayani hebat-hebat di luar, tapi di dalam keluarga kita nggak beres. Ya, suami istri, orang tua anak, anak orang tua. Habis itu apa? Yang paling dekat, mertua, menantu, ipar, yang paling dekat. Itu Tuhan loh yang suruh, bukan saya loh. Kalau mau marah, komplain sama Tuhan. Betul nggak? Dari Yerusalem ke Yudea, lalu ke tetangga, ya kan? Habis dari tetangga mana? Ya, Samaria, mungkin masyarakat baru, Indonesia, bangsa dan negara, bla bla bla. Tapi jangan lupakan ini, kita harus setia karena garam itu ngomongnya kecil. Kalau kamu nggak pernah menjadi berkat di situ, sia-sia semuanya. Nggak jadi garam. Pernah nggak dengar kayak nggak ada ngomong banyak Pak? Tapi nggak beres tuh di dalam keluarganya itu, sama anaknya yang pelit banget, sama istrinya yang nggak dikasih itu, nggak dikasih uang belanja. Ayo, suaminya aja tuh dibawa kayak suaminya, dibawa kayak istrinya gitu. Pak Bu, saya bilang di sini apa adanya ya.
Orang Kristen tidak akan pernah menjadi berkat, tidak akan pernah menjadi saksi. Karena kita tidak yang diomongkan, tapi kita yang menjadi saksi dilihat oleh banyak orang kan? Betul tak? Betul nggak Pak Bu? Jadi ibu-ibu, ibu-ibu dulu atau bapak-bapak dulu ya? Ibu-ibu dulu yang paling banyak kan dulu di sini. Ibu-ibu, saya cuma bilang, jangan sekali-kali engkau tidak pernah menghormati suamimu, apapun keadaannya, betul nggak? Amin. Sebentar lagi saya ngedropin suami-suami, tenang aja. Ya, kemarin saya lihat itu bagus sekali, ada seorang pengusaha sukses, seorang istri pengusaha sukses dari Amerika, dia orang kulit hitam. Dia bilang begini, dia bilang berpesan kepada wanita-wanita, dan saya ingin, hei wanita-wanita, ibu-ibu, ingat ini, jangan sekali-kali nih ya, jangan sekali-kali pada saat suamimu jatuh sejatuh-jatuhnya, kamu melecehkan dia dan tidak menghormati dia, karena itu akan diingat seumur hidupnya. Kenapa begitu? Karena ternyata laki-laki itu ingat. Di firman Tuhan juga dia bilang kan, di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya kan? Seperti kepada Tuhan. Wah, ini suami-suami langsung kan? Tak lupa, habis ini bapak ya. Enggak, tapi ini serius. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang, gak bilang begini, hai istri-istri, sayangilah suamimu. Enggak loh, firmannya bilang begitu. Tunduklah, artinya apa? Hormat, respect apapun yang terjadi sama suamimu. Itu firman Tuhan, bukan saya. Ngerti nggak? Amin. Satu doang. Kayaknya masih banyak yang kepahitan di sini. Habis ini 20% ya Pak. Oke, nah tunduk itu gimana sih? Ya tunduk sama seperti kepada Tuhan. Pak, kalau dia berdosa gimana? Kalau dia nggak ngasih uang belanja gimana? Tetap tunduk. Mau suamimu sedang baik-baik saja, tidak baik-baik saja, tunduklah kepada dia. Hormatlah kepada dia seperti kepada Tuhan. Berat ya Pak. Makanya Pak, kita perlu bantuan kuasa Roh Kudus, perlu pengurapan kuasa Roh Kudus dan kemauan Anda. Nah, sekarang gantian. Nih, yang buat suami-suami nih ya. Udah berapa lama kalian tuh udah kapan terakhir mengatakan benar-benar I love you kepada istri tercinta? Oh. Bagus berarti. Apalagi kalau sudah berumur biasa apa sih, gitu kan? Tapi dikatakan begitu. Suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ya suami-suami, kalau istri itu tempatnya benar atau salah? Benar terus ya. Melihat saya bertanya sendiri, saya menjawab sendiri, saya bingung sendiri ya. Istri kita itu gak pernah salah, benar gak? Sama kayak kita sama Tuhan Yesus gitu ya. Hari ini minta ampun, nggak ngelakuin lagi Tuhan, nggak ngelakuin lagi besok. Nah, ada yang ngomong ya, bertobat ya. Ya kan begitu kan ibu-ibu biasanya, kayak saya itu loh. Nih kita mau makan apa? Terserah Nafi makan apa aja ya kan? Oke ya bakso ya. Nah, kan kemarin baru bakso. Oh yaudah, gado-gado. Sayur-sayur mulu, bosan. Nah katanya terserah. Kamu mau makan atau enggak? Kayak saya gitu ya kan? Tempatnya benar ya udah. Nah, pada saat seperti itu suami-suami tetap mengasihi enggak? Tetap bilang memberikan perhatian enggak? Mengatakan I love you enggak? Tapi itu firman Tuhan. Amin. Gimana anak-anak kita nanti? Kan anak-anak itu gak usah diajarin. Anak-anak itu nyontoh dan melihat. Gak perlu diajarin. Anak-anak kita itu paling pintar memilih. Sama seperti Anda dan saya ketika kita masih anak-anak juga, bukan? Benar gak? Kita kan dulu kalau orang tua kita ngelakuin apa kan, papanya gitu. Gak berani ngomong lagi, gak ngerti juga kan? Paham ya Pak Bu ya? Saya sampai di sini. Ada dua caranya saya nggak sampaikan. Tapi saya berdoa kepada kita semua. Bagaimana kita menjadi garam
menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita minta pengurapan Roh Kudus supaya kita berbuah. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memperhatikan hal-hal yang kecil. Mulai menjadi garam, gak usah di mana-mana dulu, di dalam keluarga kita dulu. Beresin keluarga Anda, hormati suamimu, kasihi istrimu, didik anakmu. Yang anak-anak hormat terhadap orang tua. Amin. Tunjukkan konsisten di situ. Saya yakin dan percaya ketika umat Tuhan melakukan itu, maka kita akan menjadi Injil yang terbuka. Kita menjadi saksi, ya kan? Yesus adalah jawaban, benar nggak? Biar dunia yang bertanya. Ketika mereka bertanya, Yesus jawaban. Melalui siapa jawabannya? Anda dan saya, betul nggak? Jangan ada lagi nyari-nyari jawaban gitu, Pak. Amin. Lalu melalui Tuhan aja. Kita harus menjadi jawaban. Amin. Amin. Udah mulai lemas dia. Ada amin. Coba berikan kemuliaan dulu bagi para Allah kita. Haleluya. Serang banyak yang diberkati hari ini. Angkat tangan coba. Coba bilang sama-sama, saya. Orang kira saya pasti akan menjadi garam dunia. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Baik Bapak Ibu, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, hari ini berapa banyak yang yakin bahwa Tuhan pasti akan melawan kehidupan saudara dan akan memberikan pengurapan untuk saudara menjadi saksi? Angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan diri. Angkat tangan. Ayo kita berdoa bareng-bareng. Oh dalam masyarakat. Mari berdoa sungguh-sungguh. Mari angkat suara. Tuhan, aku mau jadi saksi Tuhan. Aku mau jadi garam Tuhan. Mari berdoa. Sebagian usia emas Tuhan, tapi di hadapan Tuhan kami berharga. Tuhan bisa melakukan yang jauh lebih apa yang dunia pikirkan tentang kami, dan kami akan membawa jiwa-jiwa ke depan ini. Kami akan menjadi garam dunia, di mana orang melihat, orang akan datang kepada Tuhan, dan tempat ini akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh jiwa-jiwa, karena mereka melihat ada Tuhan di dalam Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa Tuhan, saat ini beberapa kami mungkin mengalami kelemahan secara fisik. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, bilulmu disembuhkan. Dalam nama bilulmu menyembuhkan, dalam nama Yesus. Beberapa dari kami juga mungkin mengalami masalah dalam keluarga Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berjanji, Engkau sendiri yang berfirman bahwa Engkau akan menjadi kepala dalam setiap keluarga kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan turut campur tangan menyelesaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada hati suami yang keras, mungkin ada hati istri yang keras, tapi aku percaya Tuhan sendiri yang melembutkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku juga berdoa, beberapa dari kami juga mungkin mengalami masalah dalam finansial Tuhan, berbelit hutang atau mungkin usaha sedang drop. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak setiap roh kebangkrutan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jalan-jalan yang tertutup, dalam nama Yesus terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami
Tuhan setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur bagi firman-Mu selesai Tuhan, tapi aku percaya tetap berfirman kepada setiap kami. Terima kasih, ampuni setiap dosa, mungkin ada perkataan kami yang tidak sesuai dengan perkenan Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Silakan dulu. Terima kasih Bapak untuk firman-Nya. Sangat amat luar biasa dan memberkati kita semua. Amin. Saya tambahkan sedikit saja yang merupakan fondasi agar kita semua bisa menjadi garam dan terang. Yang pertama tiada lagi lain, kita harus membangun kehidupan ilahi, yaitu selalu setiap pagi baca firman Tuhan, setiap pagi berdoa, setiap pagi ujian dan penyembahan. Kenapa? Karena pada waktu kita mengutamakan Tuhan, maka kekuatan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan setelah itu kita menjalani kehidupan kita hari ini, hari itu, lihat kita akan menghadapi berbagai situasi kondisi. Pertama, kita menghadapi diri kita sendiri, belum lagi di tengah keluarga, rumah tangga, anak-anak, masalah ekonomi, dan banyak hal-hal yang lain yang akan kita hadapi. Kalau Anda hanya berjalan sendiri, nggak pasti kuat. Tapi jika Anda undang Tuhan, haleluya, amin, bersama Dia engkau cakap melakukan segala perkara, sehingga bersama dengan Dia Anda bisa menjadi garam. Amin. Satu lagi saya tambahkan, kalau dulu zaman saya kecil, garam itu selalu ditaruh di meja makan. Artinya orang tua kita dulu tidak masak, garamnya nggak dimasak sekaligus dengan yang dimasak, karena memang itu tidak baik, tidak bagus. Masak dulu masakannya, dan setelah itu setelah matang semuanya baru ditambahin garam. Jangan langsung cemplungin garamnya, dimasak sekaligus sama sayurnya. Asin. Pasti asin. Cuman kadar garam itu sudah jadi nggak sehat lagi. Tapi kalau semuanya dimasak lebih dulu, terus garamnya dipisahkan, garam itu taruh di meja, nanti kita makan kurang garam baru dikit tambahinnya, sehingga garam itu memberikan rasa. Amin Bapak Ibu. Saya percaya yang seusia saya pasti dulu waktu kecil mama kita masaknya gitu tuh, garamnya nggak dijadiin satu. Amin. Iya, itu saja sih yang saya. Terima kasih Pak Roy, sangat memberkati bagi kita semua. Bilang sebelahnya, kamu memberi rasa. Iya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ada lagi yang ulang tahun bulan Februari? Nggak ada ya? Tolong ya, yang ulang tahun diinformasikan agar kami bisa ikut merayakan bersama-sama. Amin. Ya, Ibu Adika selamat ulang tahun
ulang tahun yang ya udah. Baru 30 Pak. Iya. Ya kiranya dengan pertambahan usia Ibu Atika semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yakin dan percaya apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan pewahyuan yang lebih dalam. Dan kami sebagai keluarga dalam Tuhan, seluruh jemaat dan umat Tuhan yang ada di Kusuban Doa ini mengucapkan selamat ulang tahun. Haleluya. Selamat dan ya, kita kembali berdoa untuk Ibu Atika ya. Mari kita berdoa, arahkan tangan saudara ke Ibu Atika. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk usia yang telah Tuhan berikan bagi Ibu Atika. Tahun-tahun yang telah dia lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Kau adalah Tuhan yang setia, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dia. Anugerah-Mu luar biasa, kasih-Mu cukup baginya ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, dengan bertambahnya usia, Engkau akan memberikan sesuatu yang lebih lagi untuk waktu-waktu yang ke depan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu semakin Kau nyatakan lebih lagi dalam kehidupan, baik dia secara pribadi dan apapun yang menjadi pergumulannya. Kami berdoa Tuhan Engkau senantiasa mengerti, mengetahui, dan Engkau Tuhan juga yang menjawab doanya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan Ibu Atika sepenuhnya untuk waktu-waktu ke depan hanyalah ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan tolong dia untuk selebihnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga semua yang baik, rancangan rencana Tuhan yang luar biasa, tiada satu pun yang tidak digenapi, semuanya tergenapi di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Ada yang mau disampaikan? Wow. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala dan saudara kekasih semuanya yang ada di ruangan ini, dan kekasih ayam. Terima kasih puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan sangat memelihara saya, kesehatan, rezeki. Walaupun ada masalah, tapi saya nggak anggap masalah. Terima kasih yang tak terhingga, yang surprise ini, Ibu Ratu khususnya. Terima kasih semuanya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati. Iya, silakan. Jangan ditiup, ntar nyembur. Silakan. Oke. Iya, Tuhan memberkati. Amin. Silakan dulu Pak, kita akan selesaikan dulu. Selebihnya nanti boleh dilakukan proses. Iya, kita akan doa keluarga. 3, 2, 1. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan sehingga bagi berdiri kita akan berdoa untuk menutup ibadah hari kita. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami semua tanpa terkecuali diberkati. Terima kasih untuk firman-Mu untuk menyatakan bahwa kami harus menjadi saksi ya Tuhan, untuk boleh menjadi garam sehingga kami boleh memberikan rasa, sehingga kami boleh menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah diurapi dengan Tuhan, dan kami akan percaya pengurapan-Mu tetap di dalam hidup kami, memberikan kekuatan kemampuan bagi setiap kami untuk lebih lagi mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Curahkan roh doa,
Curahkan roh haus akan firman-Mu, sehingga kami semua boleh bertumbuh, mempunyai kekuatan yang daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Pendeta Roy Nainggolan dengan berkat-berkat berkelimpahan. Urapan dia, kiranya Kau mengurapinya ya Bapa, sehingga tanda-tanda heran boleh menyertai dalam setiap pelayanannya, baik sebagai seorang pekerja, baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang ayah. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Tetap kami letakkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, para pemimpin bangsa, biar akhirnya Tuhan memberkati dan roh takut akan Tuhan kami lepaskan dari tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang mereka rancangkan sesuatu yang jahat bagi seluruh jemaat dan umat Tuhan di negeri ini, kami yakin dan percaya dengan cara-Mu Engkau sanggup mampu jaga dan memelihara setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa untuk tahun politik ini pada waktu tahun depan Tuhan, kami serahkan perpolitikan bangsa kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, jamah bangsa kami, jamah para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kekasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera, serta jadilah berkat garam dan saksi di luar sana. Namun sebelum kita arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadarkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan